Selanjutnya ada psikologi humanistik dari Otorang atau Otoreng. Otoreng lahir pada tahun 22 April 1884 dan meninggal 31 Oktober 1939. Ia merupakan sosok yang telah melekatkan dasar bagi penemuan teori motivasi, teori reaksi, dan teori ancaman. Otoreng menjadi salah satu psikolog yang membahas mengenai tema mitologi, sastra, seni, dan agama. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri psikologi transpersonal. Beberapa karya utamanya ialah Art Non-Artist, Truth and Reality, and Will Therapy. Pemikirannya Otoreng ini salah satunya ada trauma lahir. Otoreng merupakan tokoh yang memperkenalkan dan mengembangkan istilah trauma lahir. Istilah ini kemudian digunakan oleh Sigmund Freud sebagai dasar dari semua jenis kecemasan. Freud meyakini bahwa trauma lahir merupakan suatu prototipe yang secara umum sesuai untuk semua jenis teori kecemasan. Kemudian ada kemandirian manusia. Otoreng menganggap manusia sebagai makhluk yang kreatif dan produktif. Manusia memiliki kebutuhan untuk mandiri, karenanya manusia tidak dapat tertekan dan dikuasai oleh ketidaksadarannya. Kemudian ada psikoterapi. Ketertarikan Otoreng terhadap psikologi merupakan pengaruh dari pekerjaan Carl Gustav Jung sebagai psikolog. Otoreng kemudian meminati mitologi, seni, dan cerita yang dapat dikaitkan dengan psikologi. Ia kemudian membuat metode psikoterapi yang mengutamakan pengalaman mengenai tempat sekarang dan waktu sekarang. Ketika bekerja di dalam ruangannya, Otoreng menjadikan pasien secara langsung sebagai rekan dalam keterlibatan pada kesadaran akan energi. Hal ini dilakukan karena keyakinannya bahwa manusia harus berhubung ke sesuatu yang lebih besar daripada mereka. Psikoterapi Otoreng ini sangat mempengaruhi pendiri psikoterapi Gestalt, yaitu Friedrich Perls. Kemudian di karya-karya Otoreng ini ada The Double Psychological Study and The Truth and Reality, The Central Statement of Frank's Ideas. Kemudian ada Art and Artist, Creative Urge, and Personality Development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manika Lila dengan NIM 0603523014. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi humanistik, yaitu Rollo May. Rollo May adalah psikolog eksistensial dari Amerika Serikat paling terkenal. Ia melakukan penafsiran ulang dan penyebutan istilah-istilah baru terhadap istilah-istilah lama dalam eksistensialisme seperti takdir, yang merupakan padanan dari keterlamparan dan keberanian, yang merupakan padanan dari otentisitas. May adalah salah satu psikolog eksistensial yang membicarakan tahap-tahap perkembangan, tetapi bukan pengertian Freudian. Tahap-tahap tersebut adalah tahap kepolosan yang merupakan tahap pra-kesadaran diri yang ada pada bayi. Kepolosan adalah tahap pramoral, artinya perilaku yang dilakukan bayi tidak bisa dianggap baik maupun jelek. Kedua, tahap pemberontakan adalah tahap di mana kesadaran diri anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah perlawanan dengan orang dewasa. Pribadi pemberontak menginginkan kebebasan tanpa memahami apa tanggung jawab di balik kebebasan tersebut. Yang ketiga, tahap awam adalah tahap kesadaran diri orang dewasa yang normal. Pribadi tahap ini belajar bertanggung jawab, namun merasakan beban yang terlalu berat sehingga berusaha berontak dari nilai-nilai tradisional. Yang terakhir, tahap kreatif adalah tahap kedewasaan yang telah melampaui ego dan berusaha mencari aktualisasi diri. Pribadi di tahap ini adalah orang-orang yang menerima nasib serta menghadapi kecemasan dengan sikap yang berani. Pemikiran psikologi. Pemikiran humanis. Rollo May merupakan salah satu tokoh pendukung psikologi humanis. Psikologi humanis ditetapkan sebagai sebuah gerakan sosial dalam psikologi. Penetapannya dilakukan dalam sebuah konferensi di Altsaybruck pada tahun 1964. Dalam gerakan psikologi humanis, May berperan sebagai salah satu pengembang dari segi keilmuan bersama dengan Carl Rogers dan Abraham Maslow. Yang kedua, psikologi eksistensial. May juga merupakan salah satu tokoh pendukung psikologi eksistensial. Ia menetapkan dua konsep dasar yang digunakan dalam pengajian psikologi, yaitu keberadaan di dunia dan ketidakberadaan. Konsep keberadaan dibagi menjadi tiga aspek.
yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Karya dari Mai. Setelah memulai buku pertamanya, topik Mai berfokus pada kegunaan praktis mengenai pasien dan kesehatan mental. Buku pertamanya, The Art of Counseling, tahun 1939, berbicara tentang pengalaman dalam konseling. Beberapa topik diangkat adalah empati, agama, masalah kepribadian, dan kesehatan mental. Mai juga memberikan perspektifnya mengenai hal ini, juga mendiskusikan bagaimana menangani masalah-masalah tertentu jika seorang konselor menghadapinya. Ia melanjutkan dengan buku yang lebih teoritis, The Springs of Creative Living: A Study Human Nature and God, yang mengaji teori kepribadian dipengaruhi oleh kritik terhadap karya orang lain, termasuk Freud dan Adler, memperkenalkan maknanya sendiri sebagai istilah seperti libido dan psikologi Freudian. Tulisannya terhenti pada tahun 1940 karena diagnosis menderita tuberkulosis dan harus mengejarkan gelar PhD. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam psikolog humanistik dan teori hierarki kebutuhan, yang mengembangkan pendekatan yang menekankan pada potensi manusia, kebutuhan individu, dan pencapaian pribadi. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, dalam keluarga Yahudi imigran dan Rusia. Meskipun awalnya Maslow memulai studinya di bidang hukum, minatnya beralih ke psikologi setelah menghadiri kuliah I.L. Thorndike di City College of New York. Maslow melanjutkan studinya di bidang psikologi di Universitas Wisconsin, di mana ia mendapatkan gelar doktor pada tahun 1934. Meskipun terpengaruh oleh Gestalt dan Freudianisme, Maslow mengembangkan minatnya dalam psikologi humanistik dan pemikiran positif. Karyanya yang paling terkenal adalah teori hierarki kebutuhan yang membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkat, mulai dari kebutuhan dasar fisik dan biologis hingga kebutuhan lebih tinggi seperti kebutuhan aktualisasi diri. Maslow menjadi dosen di Brooklyn College dan kemudian di Brandeis University. Selama karirnya, ia aktif dalam penelitian dan menulis artikel serta buku. Kontribusinya dalam psikologi humanistik bersama dengan tokoh-tokoh seperti Carl Rogers membentuk dasar bagi gerakan ini. Maslow menikah dengan Bertha Goodman pada tahun 1937 dan mereka memiliki 2 anak. Abraham Maslow meninggal dunia pada 8 Juni 1970 di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang berpengaruh, dikenal karena psikologi humanistik dan teori hierarki kebutuhan lahir di New York. Maslow menghadapi masa kecil yang sulit namun mengembangkan cinta pada membaca yang kemudian membuat sukses secara akademis. Ia kemudian fokus pada psikologi, meraih gelar-gelar dan menjadi tokoh penting dalam bidang tersebut. Teori humanistik Maslow menekankan bahwa memaksimalkan kesejahteraan dan mencapai potensi penuh, berbeda dengan teori psikologi sebelumnya. Teori hierarki kebutuhannya menguraikan 5 kebutuhan hierarkis, dimulai dari kebutuhan fisiologis dan berakhir pada aktualisasi diri. Kontribusi Maslow terhadap psikologi membuatnya diakui dan berpengaruh, menjadikan tokoh kunci dalam psikologi abad ke-20. Pendidikan. Abraham Maslow mengenyam pendidikan di Brooklyn College dan lulus sebagai seorang psikolog. Tak hanya itu saja, Abraham Maslow juga menjadi profesor di beberapa universitas seperti Alliance International University, Brooklyn College, Brandeis University, New School for Social Research, dan Columbia University. Dalam kehidupannya, Abraham Maslow menjadi pribadi yang berfokus pada pengembangan kualitas dan seorang individu menjadi individu yang lebih positif. Dari tujuan hidupnya, itulah yang membuat Abraham Maslow menaruh perhatian lebih pada kalimat pertanyaan yang memiliki jenis seperti mengapa masih sedikit manusia yang memiliki aktualisasi daripada kebutuhan tingkat pertama untuk kebutuhan dasar mereka yang sudah berhasil terpenuhi.
Padahal menurut pandangan psikolog humanistik, setiap individu pasti memiliki keinginan untuk menyadari kelebihan serta potensi yang mungkin dapat mereka gunakan dalam memenuhi tingkatan selanjutnya dan mencapai tingkatan tertinggi dalam hikari kebutuhan Maslow. Di usianya yang ke-62, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1970, Abraham Maslow, sang pencetus teori hikari kebutuhan Maslow, mengembuskan nafas terakhirnya di California, Amerika Serikat, dikarenakan Abraham Maslow mengalami serangan jantung. Abraham Maslow dikenal sebagai pioner yang bergerak di bidang psikologis dan mencetuskan sebutan humanistik psikologis untuk menyebutkan dirinya semenjak Abraham Maslow memulai untuk memahami bagaimana pikiran seorang individu berjalan. Teori humanistik Abraham Maslow. Selama 1950-an, Abraham Maslow mengembangkan pemikiran yang kemudian dikenal dengan aliran psikologi humanistik. Teori termasuk hikari kebutuhan untuk aktualisasi diri menjadi subjek fundamental. Dalam gerakan humanistik berikut ini beberapa hal yang membedakan teori Maslow dengan teori-teori psikologi populer saat itu. Maslow merasa teori psikoanalitik Freud